Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia pula lah bagi siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Dikatakan sampai 7 kali. Kemudian saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga dikatakan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, bahagialah bagi siapa yang melihat engkau dan beriman kepada engkau. Beliau pun menjawab, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah bagi siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita beliau adalah gaib. Kita hanya mendengar berita dan kita bisa membaca sejarah beliau atau bekas-bekas tempat beliau hidup di Makkah. Namun bagi setengah orang yang beriman, demikian cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap hidup. Bahkan kadang-kadang titik air matanya menetes karena terkenang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingin dia hendaknya menjadi umat yang baik dan patuh, ingin mengerjakan sunnah-sunnahnya dan memberikan segenap hidup untuk melanjutkan agama. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka orang begini pun termasuk orang yang mendalam keimanannya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Maka keimanan kepada yang gaib itu dengan sendirinya diturutinya, diikutinya dengan mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Tegasnya kalau mulut telah tegas menyatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kemudian, Rasul juga tidak pernah dilihat dengan mata, maka bila panggilan sholat datang, bila azan telah terdengar, maka dia pun bangkit untuk mendirikan sholat. Waqimus sholat. Karena hubungan di antara pengakuan hati dengan mulut ini tidak mungkin putus dengan perbuatan. Waktu datang panggilan sholat, nah itulah ujian yang tepat untuk mengukur iman kita. Adakah tergerak hati untuk mendengar azan, atau timbul malas, atau seakan-akan tidak tahu, atau malah tidak mau tahu. Nah, saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-45 daripada surat Al-Baqarah juga diterangkan, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri. Kemudian was-shalah. Memohon pertolongan itu dengan sholat. Juga dijelaskan lagi bahwa sholat ini amat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan juga kita lihat di dalam surat Toha ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Ini menyuruh kita mendidik anak istri untuk sholat dan memperkuat kesabaran di dalam mengerjakannya. Sebab cobaan mengerjakan sholat itu banyak pula. Maka jika waktu sholat ini telah datang dan kita tidak peduli juga, ini tandanya iman ini belum ada. Nah, tandanya tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan.
Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diujikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang kita sedang asyik ngobrol, kadang-kadang sedang asyik rapat, musyawarah. Bagaimanakah rasanya pada waktu itu? Kalau tidak ada getar ke dalam hati, tandanya seluruh yang kita mintakan kepada Allah ini telah percuma belaka. Petunjuk yang kita harapkan tidaklah akan masuk ke dalam hati kita. Sebab apa? Sebab iman itu adalah kata dan perbuatan. Lantaran itu dia bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan juga bisa berkurang. Dan sholat itu bukan hanya saja dikerjakan, tetapi di dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak pernah tersebut suruhan mengerjakan sholat, tetapi juga mendirikan sholat. Tandanya sholat itu wajib dikerjakan dengan kesadaran, dengan keinsapan, bukan seperti mesin saja yang bergerak saja, tidak ada ruhnya. Dan yang menarik hati lagi adalah 27 kali lipat sholat berjamaah daripada sholat sendiri, sehingga orang yang rumahnya dekat dengan masjid atau dengan mushola, sholatnya itu di masjid lebih diutamakan daripada sholatnya sendirian di rumah. Malahan ada hadis yang mengatakan bahwa jiran atau tetangga masjid ini hendaklah sholatnya di masjid. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri daripada orang yang mukmin yang sejati ialah dia selalu mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat. Dan segala urusan mereka ini musyawarah di antara mereka. Ini tanda sholat. Tanda sholat itu pun hendaklah menimbulkan satu masyarakat yang baik, kemudian juga musyawarah yang baik pula. Saudara-saudara sekalian, keterangan tentang sholat ini berkali-kali kita jumpai di dalam Al-Quran. Dan setelah mereka buktikan iman dengan sholat, mereka menginfakkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mendermakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu tingkat yang ketiga atau syarat ketiga dari pengakuan iman. Syarat ketiga daripada pengakuan iman. Di tingkat pertama tadi, pertama percaya kepada yang gaib, yu'minuna bil gaib. Kemudian yang kedua, kepercayaan kepada yang gaib dibuktikan dengan yu'minuna wa yuqimuna shalah, yaitu dengan salat. Sebab hatinya itu dihadapkan kepada Allah yang diimaninya, maka dengan kesukaan memberi sedekah, berderma, membantu dan menolong, imannya juga dibuktikan pula kepada masyarakat. Orang mukmin ini tidak mungkin hidup nafsi-nafsi di dalam dunia ini. Orang mukmin tidak mungkin menjadi budak daripada benda, sehingga dia lebih mencintai benda pemberian Allah Subhanahu wa taala itu daripada sesama manusia. Orang mukmin apabila dia ada kemampuan, ini karena imannya tadi, dorongan imannya tadi, sangatlah dia percaya dan yakin bahwa dia hanya saluran saja daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian niscaya baru sempurna iman kalau percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai iman dan ikutan. Percaya kepada Allah dengan sendirinya pasti menimbulkan percaya kepada
peraturan-peraturan yang diturunkan kepada utusan Allah. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi lantaran itu percaya kepada Muhammad SAW itu sendiri, percaya kepada wahyu, dan percaya juga kepada contoh-contoh yang beliau bawakan dengan sunnahnya, baik kata-katanya ataupun perbuatannya ataupun perbuatan orang lain yang tidak dicelaknya. Nah, dengan demikian baru imannya yang telah tumbuh tadi terpimpin dengan baik. Wa ma unzila ilaik, dan apa yang diturunkan kepada engkau. Nah, ya ini percaya pula bahwa sebelum Nabi Muhammad tidak beda pandangan kita kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma unzila min qablik, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Ini semuanya adalah nabi kita. Lantaran itu pula tidak berbeda pandangan orang mukmin terhadap sesama manusia. Bahkan adalah manusia ini umat yang satu, umat wahidah. Dengan demikian kalau iman kepada Allah telah tumbuh, nah tidaklah mungkin seorang mukmin itu hanya mementingkan golongan, lalu memandang rendah kepada golongan yang lain. Nah, mereka mencari titik-titik temu dengan orang yang berbeda pandangan, bahkan berbeda agama, dalam satu kepercayaan kepada Allah yang tunggal, tidak terbilang. Dan tidaklah mungkin mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi peraturan hidup tidak mereka ambil dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitab-kitab suci yang manapun yang mereka baca, entah itu Taurat atau Injil ataupun yang lain. Jadi mukmin yang sejati akan bertemu di dalamnya mana yang mereka punya. Sebab kebenaran hanya satu. Dan dengan demikian memancarlah nur atau cahaya daripada iman mereka itu, dan mencahayai kepada yang lain. Nah, sebab pegangan mereka ini adalah pegangan yang pokok. Dan sebagai kunci ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka kepada akhirat mereka yakin. Nah, ini kunci penyempurna iman, yaitu keyakinan kepada hidup tidaklah selesai hingga hari ini, melainkan masih ada sambungannya. Nah, hidup di dunia tidak lama, tidak ada yang lama hidup di dunia ini, semuanya akan meninggal. Sebab itu maka hidup seorang mukmin ini terus dipenuhi oleh harapan, bukan oleh muram durja, kemuraman, terus optimis, tidak ada pesimis. Seorang mukmin yakin ada hari esok. Keyakinan, kepercayaan akan hari akhirat ini mengandung, coba kita intisarikan. Yang pertama, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah dengan tanggung jawab yang penuh, ya, full responsibility. Bukan tanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita. Nah, walaupun sedang kita berada sendirian, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tanggung jawab bukan jawab yang ditanggung, tanggung jawab bukan jawab yang ditanggung. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, disarinya adalah kepercayaan kepada akhirat, meyakinkan kita bahwa apapun peraturan ataupun susunan yang berlaku dalam alam dunia ini tidaklah akan kekal. Semuanya akan bergantian, semuanya berputar. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap itu adalah berubah. Dan yang kekal ini hanyalah
peraturan kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dunia ini sendiri hancur binasa. Kuluman 'alaiha fan. Kemudian yang ketiga, dari pemahaman ini, setelah hancur alam yang ini, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan alam yang lain. Ya, langit yang lain, bumi yang lain. Dan manusia itu dipanggil untuk hidup kembali di dalam alam yang baru dicipta itu. Akan ditentukan nanti tempatnya. Sudah ada penyaringan dan perhitungan amal di dunia ini. Nah, ini yang kita perlu renungkan. Dan yang keempat, surga untuk yang lebih berat amal baiknya. Nah, neraka untuk yang lebih berat amal jahatnya. Dan semuanya dilakukan dengan adil, dengan keadilan. Kemudian yang perlu kita renungkan adalah kepercayaan hari akhirat ini memberikan satu pandangan yang khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Bukan kepada dunia, bukan kepada orang yang hidup mewah dengan harta benda, yang gagah berani dan tercapai apa yang dia inginkan. Bukan itu ukuran orang yang berjaya itu. Dan bukan pula karena seseorang itu hidup susah, rumahnya gubuk, miskin, nestapa, dan menderita, yang jadi ukuran untuk menyatakan bahwa dia ini seorang yang celaka, seorang yang tidak sukses. Jadi ukuran kesuksesan itu bukan karena kebendaan yang dia miliki, tetapi kejayaan yang hakiki adalah pada nilai iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, yang semulia-mulianya kamu di sisi Allah adalah yang setakwa-takwanya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini sebab itu tersimbol dalam ayat yang sedang kita bicarakan ini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada dalam petunjuk daripada Allah, daripada Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kesuksesan, memperoleh kejayaan. Jadi berjalan menempuh hidup di atas jalan Shiratal Mustaqim, dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sendiri memohonkannya pula bertemu dengan taufik, dengan hidayah sesuai kehendak diri, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka beroleh kejayaan yang sejati, kesuksesan yang sejati, menempuh satu jalan yang selalu terang benderang. Sebab pelitanya terpasang di dalam hati sendiri, pelita iman yang tidak pernah padam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini adalah memperlakukan permohonan kita sebetulnya di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kita memohon diberi petunjuk yang lurus. Nah, asal ini dipegang, petunjuk jalan yang lurus pasti tercapai. Nah, semoga renungan kita di pagi ini memberikan nuansa baru dan memberikan semangat baru, spirit untuk kita menempuh hari ini, agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita perhatikan amal kita, bacaan Al-Quran kita ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Zikir kita, sholat kita, amal-amal kita, sedekah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah yang ada dalam diri kita, dan kita juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Insyaallah semua bersedia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu